Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami, kru dari Forum News Network ini. Kita ajak Anda untuk ngobrol seperti biasa di dapur redaksi Forum News Network dan program membaca berita di berita Off the Record FNN. Masih bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Semoga ya Mas Hersbun. Tapi ya. Mbak Agi kelihatannya nggak terlalu sehat ya. Oh iya, sedang pemulihan. Sedang pemulihan, suaranya bindeng gitu agak. Orang jauh lebih flu ya Mbak ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Bagi walaupun sakit kondisi apapun tetap siap untuk ngobrol dengan Anda semua karena kita kan juga ada physical distancing, jadi aman gitu ya. Nggak akan menulari. Ya. Saya kira banyak sekali topik yang sangat menarik ya bisa kita bahas. Demo juga masih terus berlanjut, tetapi hari ini mungkin sementara demo nggak kita akan bahas terlalu banyak, tapi kita ngomongin soal Pak Anies Baswedan yang hari ini diberhentikan secara resmi oleh DPRD DKI Jakarta ya. Ini sidang hari ini dilaksanakan sidang paripurna, itu juga sangat menarik dan kemudian orang bertanya-tanya apa agenda berikutnya gitu. Terus kalau di medsos saya kira dua topik yang pasti paling rame ya Mbak Agi ya. Pertama pasti Bjorka ya. Iya, Bjorka masih rame. Rame banget itu ya, banget ya. Banget ya. Terus juga yang ada kaitannya dengan Anies saya kira ini dan PSSI. Ya, ini soal pertandingan pertandingan internasional digelar oleh PSSI yang tidak menggunakan Jakarta International Stadium gitu ya. Yang ribut bukannya DKI tapi malah netizen. Iya, betul. Yang ribut bukannya DKI, kalau Aniesnya ketika ditanya malah cuma senyum-senyum aja gitu. Tapi netizen ini ramai banget Mas Hersu, jadi sampai trending. Ini kita lihat ya, trendingnya memang yang di atas nih untuk hari ini hari Selasa ya, hari Selasa pagi sampai siang itu adalah Bjorka. Dan kemudian di bawahnya itu ada PSSI gitu. PSSI ini berkaitan dengan menurut PSSI yaitu bahwa JIS itu tidak layak untuk dilakukan pertandingan atau event internasional. Oke, itu ya. Nanti itu pasti kita bahas. Jadi itu saya kira bisa kita gabung dengan soal pemberhentian Anies Baswedan sebagai gubernur ya, Mbak ya. Karena ini kan itu semua nggak lepas dari kaitan soal politik juga itu sebenarnya. Nanti kita gabung topik itu. Tadi terus kemudian topik Bjorka, tapi juga topik Putri Sambo ya. Yang kemarin ini semakin ramai soal Putri Sambo. Kemarin ada spekulasi dia menjadi penembak ketiga ya dalam eksekusi terhadap Brigadir Yosua yang menyampaikan bukan orang ece-ece, ini Ketua Komnas HAM ya, Ahmad Taufan Dahlan. Tapi yang terbaru, nah ini bagiannya Mbak Agi deh nanti deh. Muat lagi ya informasi yang waktu itu disampaikan oleh Dio Wimara, mantan pengacara dari Barada Richard yang soal dugaan sebenarnya yang skandal itu bukan dengan Yosua tapi dengan Kuat Ma'ruf. Itu ada isu itu juga ya yang ada spekulasi semacam itu. Nah, saya kira itu yang topik-topik yang kita bahas ya Mbak. Tetapi saya usul nih, sebelum kita membahas ke topik yang serius, kita lihat topik yang sebenarnya ringan tapi juga serius juga menurut saya. Ini kasus yang terjadi di Lumajang ya. Lumajang ini Jawa Timur ya. Ketua DPRD-nya itu mengundurkan diri karena dia tidak bisa membacakan secara lengkap, secara benar gitu Pancasila. Dan mungkin kita tonton aja dulu ya, videonya ya, karena videonya ini cukup menarik. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan. Salah. Inilah contoh pelanggaran pemimpin kita saat ini kawan-kawan. Ini pelanggaran. Ini kuliahnya sudah kuliah tinggi kawan-kawan. Padahal Pancasila hafalan kita. Ya, kami demo gemeter Pak. Bukan, jangan pernah membuat alasan pada kita. Alas itu sudah bebas. Ini namanya penistaan Pancasila kalau gini. Jangan diperkosa Pancasila. Kita dari depan. Jangan main-main. Kalau kita tidak Pancasila, bisa ditangkap, dikira PKI nanti.
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan. Oke Mbak, itu saya sendiri jujur kalau pasal 4 itu memang orang suka berlibat-libat. Saya misalnya salahnya itu permusyawaratan dan perwakilan atau permusyawaratan garis miring perwakilan itu sering salah sebenarnya ya. Tapi menurut saya gini, saya justru angkat topi ini dengan Pak Ketua DPRD ini. Beliau tidak bisa mengucapkan dengan benar Pancasila aja mengundurkan diri. Padahal kita tahu banyak sekali orang yang mungkin dia hafal Pancasila, bahkan mungkin selalu mendengung-dengungkan dia bahwa dia saya Pancasila, tapi nggak menjalankan apa yang tercermin apa yang di rumusan-rumusan dalam Pancasila, dan sampai sekarang dia tetap aja nggak mau mundur dari jabatannya kan. Iya betul Mas Ersu, justru itu yang menarik. Jadi ketika orang mentertawakan, saya justru salut kepada keputusan dia ya, Pak Ahmad Saifuddin ini Ketua DPRD Lumajang untuk dia kemudian mundur ini dari PKB ya, dari fraksi PKB begitu. Dan kemudian ketika orang kemudian mentertawakan, tapi dia berusaha memperbaiki, itu kan di hadapan mahasiswa katanya Mas Ersu itu. HMI ya, di hadapan HMI. Dan kemudian ketika ada dia berusaha memperbaiki lagi, terus kemudian ternyata fail lagi atau gagal lagi, itu memang sila keempat itu memang tricky ya. Jadi antara itu kan ada kata oleh dan kemudian dalam. Orang itu suka oleh itu kan diucapkan dulu begitu, terus itu suka tertukar begitu, atau orang lupa begitu, dan itu berkali-kali terjadi juga memang di pejabat, di pelajar, terus kemudian di artis gitu, apalagi kalau artis itu terbolak-balik silanya begitu. Nah ini memang menarik Mas Ersu, tapi dia gentle. Kalau dia gentle. Dan kemudian banyak sekali orang yang sudah menjadi tersangka, bahkan tersangka korupsi atau itu bahkan tersangka pembunuh ya seperti Ferdy Sambo, itu harus diberhentikan dulu kan. Dia tidak berhenti dengan sendirinya begitu. Walaupun dia sudah kalau sudah menjadi tersangka itu kan walaupun belum ada pengadilan, belum ada vonis, tapi kan barang bukti itu sudah ada begitu. Jadi sebaiknya kan orang meninggalkan jabatannya lebih dulu. Tapi Pak Ketua DPRD ini tidak hanya sekedar meninggalkan jabatannya sebentar kemudian menghafalkan Pancasila dan kembali lagi, tapi dia betul-betul mundur. Dan ini membuat Bupati Lumajang juga saya lihat di beberapa media itu menangis ya menyebabkan kejadian ini. Tapi menurut saya ini 2 jempol nih Pak Ketua DPRD Lumajang ini, karena sebenarnya itu kesalahan yang manusiawi saja gitu, tapi dia mengundurkan diri. Itu menurut saya yang begini-gini ini perlu dicontoh gitu loh ya. Jangan kalau udah punya kesalahan masih aja ngotot nih bilang bahwa mana undang-undangnya mana. Enggak ada di dalam undang-undang pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Ketua DPRD ini. Tapi ini secara moral dan etika beliau gitu, dia memberikan contoh. Ya saya kira nanti ini orang seperti ini insya Allah nanti akan diganti lebih baik jabatannya itu. Iya betul, apalagi ini di daerah untuk menjadi anggota DPRD saja itu sudah memerlukan pengorbanan yang banyak Mas Ersu. Apalagi ini kemudian berhasil menjadi ketua DPRD begitu kan? Iya. Termasuk prestasi dan kemudian dia dengan legowo gitu mau meninggalkan jabatannya karena kesalahan yang seperti itu, bukan kesalahan yang dia melakukan korupsi atau apa begitu. Ya, semangat. Jangan merasa malu nih. Dan saya menyampaikan pesan aja pada keluarga yang besarnya Pak Ketua DPRD ini, Anda mesti bangga punya orang tua, punya suami, punya ayah seperti Pak siapa namanya, Pak Ahmad Saifuddin. Ahmad Saifuddin ya, Anda mesti bangga punya orang seperti ini. Jadi orang melakukan kesalahan manusiawi tapi kemudian mempertanggungjawabkannya dan mengorbankan jabatannya itu jarang sekali di Indonesia. Ini saya kira perilaku yang langka jadi ini yang sebut kita etika pejabat publik yang langka. Oke, kita tinggalkan ke Lumajang. Sekarang kita pindah ke mana, Jakarta. Orang kan banyak bertanya-tanya bahwa itu disebut hoax, bahwa Anies Baswedan itu diberhentikan oleh DPRD. Memang itu secara prosedur administrasinya begitu. Jadi Anies Baswedan ini akan mengakhiri masa jabatannya 16 Oktober karena dia dilantik bersama Sandiaga Uno itu tanggal 16 Oktober 2017 ya. Ya 2017 pada waktu itu, dan
kemudian artinya dia masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Jadi walaupun secara formal ini dia hari ini di sidang paripurna diberhentikan, tapi ini kan proses administratif yang kemudian dikirim ke Depdagri nanti akan memberikan surat keputusan dan baru kemudian nanti akan dipilih seorang PLT. Jadi yang kita persoalkan justru PLT-nya ini kok enak banget ada orang nggak dapat mandat apa-apa dari rakyat tiba-tiba bisa jadi gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun loh ya. Ini ya, tanpa ada pemilihan. Nggak ada pemilihan dan sebagainya. Terus atas nama apa Anda jadi penguasa di Jakarta, itu mandat siapa yang Anda pegang, itu nggak pantas lah menurut saya. Justru seharusnya pemerintah itu kalau diperpanjang saja Anies Baswedan gitu ya, mestinya jabatannya kan begitu. Tapi kan nggak mungkin pemerintah memperpanjang masa jabatannya. Kalau perlu sebelum berakhir masa jabatannya udah mau dicopot gitu, apalagi diperpanjang masa jabatannya kan gitu ya Mbak ya. Kalau perlu sebelum itu aja dicari kesalahannya begitu ya. Di sini. Iya. Oke, ya jadi Mas Hersu dalam kasus ini Pak Anies ini kan tanggal 16 Oktober dia sudah mundur begitu ya. Nah tentu sekarang itu yang jadi topik banyak pembicaraan di media sosial maupun secara offline sih ya, kalau kita ngobrol-ngobrol itu adalah apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Anies ini selanjutnya. Kita sampai sekarang belum tahu timnya kan, walaupun dia mungkin sudah membentuk tim begitu ya, walaupun relawan-relawannya saya tahu itu sudah tersebar, sudah banyak begitu dengan nama macam-macam begitu. Seperti halnya relawan dari kandidat-kandidat yang lain seperti Erick Thohir, Ganjar gitu. Tapi kalau Anies ini kan memang pelan ya. Iya, terlalu lambat, terlalu slow gitu. Terlalu jujur, saya bilang Pak Anies itu terlampau jujur, terlalu banyak unggah-ungguh gitu kan, dia selalu ngomong ya kan saya masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Beda dengan Ganjar kan, Ganjar sampai dibikin aturan tahanan kota sama PDIP pun juga masih aja dia terus berusaha cari jalan. Ya kalau mau politisi memang harus ada mentalitas seperti Ganjar lah gitu, mentalitas rada-rada dugalnya gitu ya, terobos aturan lah gitu ya. Iya, masalahnya mungkin ini karena dia menjadi target ya Mas Hersu, kalau saya rasa demikian. Saya kira iya, kalau Ganjar kan walaupun sudah jadi target malah dilindungi gitu ya. Iya, sudah jadi target malah dilindungi, terus kemudian juga bukan jadi target, sudah ada kasus malah dilindungi, bukan jadi target. Ya, betul. Dan kemudian dia juga memiliki buzzer begitu ya, bahkan buzzernya itu sampai ada misalnya bukan kelompok relawan yang seperti relawan pada umumnya, ini adalah betul kelompok buzzer yang memang selama ini sudah terkenal begitu ya, dia sebagai pendengung baik itu di ketika pemilihan di Pilpres Pak Jokowi maupun di Pilkada DKI pada saat Ahok melawan Anies dulu begitu kan, dan kemudian sekarang mereka dari relawan Pak Jokowi pun juga berubah menjadi relawan Ganjar saat ini kan gitu. Nah, kalau karena memang walau bagaimanapun ya harus kita akui secara politik ini kan Ganjar ini Mas Hersu, dia lebih inilah tidak terlalu ditarget gitu karena dia bagian dari rezim gitu kan. Nah, sementara kalau Anies ini kan memang sudah dari sejak awal, apalagi dia memulainya dengan melawan Ahok pada waktu itu. Jadi memang sulit sekali dia melangkah. Jadi kalau kita melihat dia seperti bekicot kali ya, siput gitu ya, seperti siput pelan ya. Saya rasa itu wajar sih. Tapi nah inilah kemudian yang dikhawatirkan, jangan-jangan sesudah dia nanti sudah lengser atau dia sudah tidak menjabat menjadi gubernur DKI lagi, jangan-jangan dia mempunyai strategi bergerak cepat, sangat cepat, dan kemudian dia sudah ada pendukung-pendukung yang potensial begitu, yang kemudian tinggal dibangunkan atau bagaimana, kita nggak tahu strategi Anies selama ini. Begitu. Sel tidur gitu maksud Anda ya? Iya, sel tidur. Mas Hersu jangan lupa bahwa peran emak-emak itu sangat besar. Oh iya. Peran emak-emak sangat besar. Saya bisa menggambarkan karena saya sebagai emak-emak. Emak-emak itu seringkali menginginkan kandidat itu yang dicita-citakan, "Hei nak, kalau kamu sudah besar nanti seperti dia ya." Begitu. Jadi, dan kemudian Anies ini memenuhi sosok tersebut. Seringkali kalau saya mendengar pembicaraan emak-emak seperti itu, saya ingin anak saya nanti kalau sudah besar itu berbicara seperti Anies gitu, memiliki susunan kata-kata, terus kemudian sistematis, terus kemudian kesantunan yang mungkin seperti itu. Nah, sementara emak-emak tidak mungkinlah menginginkan anaknya tuh yang dugal gitu, atau istilahnya apa Mas Hersu kalau dalam bahasa Jawa kemelinti atau gimana gitu ya. Tapi kok sampai sekarang ini agak aneh menurut saya ya.
saya nggak terlalu merasakan kehadiran emak-emak itu seperti pada waktu menjelang Pilpres 2019 lalu gitu. Apa masih terlalu dini atau gimana nih Mbak? Atau mereka traumatik sebenarnya banyak emak-emak ini karena karena presiden pada Pilpres 2019 lalu? Enggak juga Mas Hersu. Saya lihat kalau di daerah setiap kali itu ada deklarasi, baik itu deklarasi oleh calon-calon manapun ya, itu peran emak-emak itu yang kemudian paling disasar. Ya mungkin karena deklarasinya siang-siang, bapak-bapak sedang ke kantor atau bapak-bapak sedang bekerja gitu kalau yang pekerjaannya non formal ya. Tapi emak-emak itu yang paling sering disasar dan kemudian dianggap emak-emak ini kan penggerak ekonomi rumah tangga dan seringkali deklarasi itu kan diberikan amplop, diberikan sembako. Nah itu emak-emak yang paling banyak itu diajak. Jadi jangan heran kalau deklarasi di daerah saya melihat loh kok ini setiap kali saya terima video itu kebanyakan emak-emak Mas Hersu. Oh masih ya, peran emak ini masih. Oke. Masih. Jadi ini akan jadi target besar ini peran emak-emak. Balik lagi ya ke soal Anies Baswedan. Saya kira ini menarik ya, dan kalau lihat gayanya Anies pasti dia juga masih menunggu tanggal 16 Oktober nih baru bergerak. Kita baru akan tahu seperti apa gitu ya. Karena dia masih punya ruang sampai tanggal 16 Oktober. Kemarin kelihatannya dia memanfaatkan Mas Akhir misalnya meresmikan kota tua yang bernama sekarang diubah jadi Batavia gitu ya. Masih ada lagi satu kota yang sedang satu blok yang dia bangun namanya Kota Intan gitu. Saya nggak tahu apa itu memang beberapa perubahan. Ini lepas dari saya mesti declare nih sejak awal ya, jangan dicurigai. Saya bukan bagian dari tim sukses Anies. Sampai sejauh ini saya bukan bagian dari tes Anies. Tapi nanti kita ya Mbak ya sebagai media, one day kita pasti akan berpihak. Ya, media ini dan itu boleh, media itu boleh berpihak karena itu berpihaknya pada kepentingan yang lebih besar gitu. Kita sampai sekarang bukan bagian dari tim itu, tetapi saya harus mengakui kinerja Anies di Jakarta ini memang bagus sesuai dengan moto dia lah gitu ya. Maju kotanya, bahagia warganya. Itu kelihatan. Saya mengamati kota-kota di Indonesia yang tumbuh dengan cukup bagus dan yang buruk. Misalnya dulu Pak Jokowi itu di Solo itu oke, bagus gitu ya. Mungkin tidak spektakuler tapi bagus Pak Jokowi untuk level Solo gitu itu lumayan ada perubahan-perubahan kota Solo. Risma di Surabaya juga dia melakukan perubahan-perubahan yang cukup bagus gitu ya. Jadi dia wajar dipromosikan. Nah, Anies juga melakukan lebih bagus dengan skala yang lebih besar. Gitu karena kan bagaimanapun namanya Jakarta ya, jadi skalanya lebih besar dan lebih bagus. Dan saya tidak kaget kalau kemudian banyak sekali penghargaan-penghargaan di dunia yang penghargaannya dunia kelasnya karena Jakarta ya. Jadi ini memang kita harus melihat kota itu tumbuh menjadi bagus gitu ya. Kalau kebetulan mungkin sebagian dari Anda yang punya pengalaman jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa dan sebagainya, yang fasilitas yang paling diutamakan itu adalah public transport dan juga pejalan kaki itu kan yang diutamakan ya di sana ya. Jadi pokoknya public terus kemudian public space, ruang-ruang publik itu yang di kota-kota di sana kota-kota itu selalu taman-taman tersedia, pedestrian bagus, transportasinya terkoneksi. Kan itu sebenarnya indikatornya sebuah kota itu ya. Dan itu apa sekarang di Jakarta mulai gitu. Meskipun belum maksimal tapi mulai terwujud dan itu saya kira kan bisa mengurangi beban publik juga, stres orang itu berkurang, pengeluaran orang juga. Kalau di Indonesia kan orang masih tergantung pada publik transportasi kendaraan pribadi, sekarang BBM-nya jadi naik kan orang jadi stres gitu. Tapi kalau kayak naik kereta misalnya, kayak saya nggak tahu kalau Bogor sampai Jakarta itu berapa tarifnya ya, sampai kota mungkin cuma 8.000 perak atau 6.000 perak, saya nggak tahu. Kalau Depok itu saya tahu sampai kota itu cuma Rp4.000 gitu ya. Jadi itu Bekasi saya kira gitu ya, Bekasi ke Jakarta berapa ya Mbak ya, sekitar Rp4.000 juga ya. Saya kurang paham Mas Hersu, mungkin sekitar 3.000 4.000 ya. Nah itu kan 3.000 4.000. Nah ini sangat membantu buat orang-orang kelas bawah ketika terjadi itu. Jadi artinya memang ke depan kita harus mempromosikan orang-orang yang punya visi masa depan, dia membangun bangsa ini gitu ya. Karena kalau enggak kita kok bangsa ini kok dari dulu kita sering frustrasi, kenapa nggak maju-maju, muter di sini aja bangsa itu gitu ya. Nah, mari kita bicarakan soal ini. Ada kaitannya tadi kita ngomongin soal PSSI ya. Kali ribut banget yang tadi Anda sebut tadi trending topik kedua ya, soal PSSI dan JIS itu ya, Jakarta International Stadium itu ya.
Iya, itu termasuk trending topik yang biasanya Twitter itu merekomendasikan misalnya ada 5 atau berapa. Kalau kita search masih banyak lagi ke bawah gitu ya. Tapi itu trending topik lately begitu belakangan ini ya itu adalah Bjorka dan kemudian juga PSSI tersebut gitu kan. Dan saya lihat memang pembicaraan di media sosial terutama di Twitter itu sampai kalau Bjorka sampai ratusan ribu, PSSI ini juga sampai ribuan Mas Hersu. Nah, orang jadi bertanya-tanya apa iya sih itu stadion JIS itu yang dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan itu tidak memenuhi standar internasional, karena saya sempat nonton sih pada waktu jadi pertandingan piala apa ya istilahnya waktu itu untuk usia berapa tahun 18 tahun ke bawah ya, yang Barcelona kemudian dengan Atletico Madrid dan sebagainya, pertandingan persahabatan semacam ya, persahabatan itu oke gitu. Saya lihat stadionnya ini memang udah kelas-kelas internasional. Saya kebetulan ya sempat lihat beberapa stadion di Eropa gitu, termasuk Allianz Arena di Munchen dan ini mirip banget gitu udah memang ini keren, dan sebagai warga Indonesia gitu yang saya bangga juga di Jakarta punya stadion semacam itu. Tapi anehnya kenapa tidak dipilih dengan alasan tidak memenuhi standar dari FIFA ya, Mbak ya? Iya, beberapa alasannya. Jadi ini rencananya begini, pada tanggal 27 September nanti itu kan ada laga ya antara timnas Indonesia melawan Kurakau. Saya sendiri baru mendengar Kurakau itu baru ini Mas Hersu. Rupanya saya cari ternyata itu adalah nama sebuah negara juga begitu, yaitu di daerah sekitar ya daerah Karibia kalau tidak salah. Karibia ya. Iya, dan ya memang mungkin karena negara kecil begitu, jadi kita tidak sering mendengarnya. Dan kemudian akan diadakan pada tanggal 27 September, yang tadinya orang menduga bahwa JIS itu akan digunakan ya dalam event tersebut, tapi ternyata rencana itu batal karena JIS. Nah, alasan dari pembatalan itulah yang kemudian dipertanyakan dan menjadi ramai karena JIS dinilai tidak layak oleh PSSI begitu. Dan ini dikatakan oleh Sekjen PSSI. Dan kemudian ya itu rame-rame banget sih Mas Hersu, Sekjen PSSI Yunus Nusi itu mengatakan bahwa selain terkait dengan rendahnya plafon, yaitu karena bus tidak bisa masuk, bus tim. Jadi biasanya kalau misalnya mau pertandingan itu kan ada bus besar yang lebih besar daripada bus biasa karena isinya adalah para official dan juga para pemain. Itu katanya platformnya lebih plafon dari tempat masuknya bis itu lebih rendah sehingga bis tidak bisa masuk. Jadi bis itu harus berhenti di wilayah umum gitu. Seharusnya kan dia langsung masuk dekat dengan tempat ruang ganti pemain begitu. Terus kemudian juga ada misalnya itu adalah soal tempat parkir. Nah, saya baca sih demikian. Tempat parkir itu kita bisa membacanya di situs pssi.org ya, teman-teman of the record. Itu alasan yang lainnya adalah tempat parkir yang hanya memuat sekitar 800 kendaraan. Begitu. Jadi bis dan kendaraan umum, dan itu dirasakan kurang karena JIS sendiri dapat menampung 80.000 sampai 82.000 penonton begitu ya. Dan ternyata jawabannya adalah ini memang kekurangan ini pada waktu itu sudah pernah ditinjau begitu ya entah berapa bulan yang lalu, dan kemudian ini sudah diperbaiki. Menurut Jakpro sih demikian jawabannya, bahwa semua kekurangan itu soal arus datangnya orang, terus kemudian orang datang, orang balik dan sebagainya itu sudah diperbaiki. Dan kemudian juga soal tempat parkir ini, rupanya itu adalah justru memenuhi standar FIFA. Karena kalau menurut pihak Jakpro, pada saat pembangunannya itu adalah atas supervisi dari FIFA juga, dan yang membangun adalah kontraktor yang selama ini membangun stadion-stadion besar sesuai dengan persyaratan FIFA begitu. Dan kemudian soal tempat parkir ini ternyata persyaratan FIFA yang terbaru itu adalah setiap stadion itu harus ramah lingkungan begitu ya. Environment friendly begitu. Jadi itu justru berkaitan dengan sustainability. Jadi tidak boleh stadion itu halaman parkirnya menampung kendaraan yang terlalu banyak, karena justru yang diutamakan adalah public transport. Jadi harus berdekatan dengan public transport dan kemudian memiliki akses yang memadai menuju ke stadion tersebut. Dan ternyata
Memang ini sudah dipikirkan sebelumnya, katanya demikian. Jadi public transport berupa bis, kereta api dan lain sebagainya itu cukup dekat dengan JIS, Jakarta International Stadium ini. Dan seperti halnya di Eropa, mungkin seperti di Inggris, ini diharapkan penonton itu nanti akan menaiki public transport sehingga tidak terjadi banyak polusi dan kemudian tidak terjadi kemacetan juga, mengurangi kemacetan, dan kemudian mereka dari tempat terakhir gitu keluar dari public transport tersebut, mereka berjalan beramai-ramai menuju ke stadium tersebut. Seperti kita sering lihat juga itu di video, Mas Hersu, di video-video olahraga begitu, seperti itu begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi polemik. Kita mungkin bisa melihat ini pendapat dari Tommy Welly ya, salah satu pengamat dan dia juga jurnalis dari olahraga gitu ya, dari event olahraga yang mungkin menarik juga apa yang dia katakan, Mas Hersu. Oke. Tepat di Hari Olahraga Nasional, PSSI kembali memberikan pernyataan resminya. Juga dilansir di website resminya terkait kenapa PSSI tidak menggunakan JIS untuk pertandingan kedua FIFA Matchday lawan Curaçao tanggal 27 September. Dianggap belum memenuhi kelayakan infrastruktur. Itu keberatan atau catatan PSSI terkait JIS sehingga tidak menggunakan JIS. Nah, menurut saya ini berita yang bahaya, berita yang ini namanya cari musuh, cari gara-gara gitu loh, dan bikin gaduh. Stadium sebesar JIS tentu tidak akan dibangun secara logika awam saja, tidak akan dibangun dengan sembarangan. Dan kita tahu bahwa lewat pernyataannya pula, lewat jawaban dari Jakpro, bahwa pembangunan JIS itu dibantu, di assessment oleh konsultan perencanaan Bureau Kupol, yang juga sudah membuat stadion-stadion di Eropa, di Inggris, stadium baru Tottenham Hotspur, maupun juga terlibat dalam pembangunan stadium-stadium di Qatar 2022. Jadi menurut saya sih pernyataan PSSI, catatan PSSI tentang kelemahan kekurangan JIS menjadi sangat gegabah. Kan harusnya PSSI berpikir seperti ini. JIS itu aset. JIS itu stadium menurut saya skalanya internasional. Makanya dinamai Jakarta International Stadium. Karena adanya di ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta harus merepresentasikan level internasional. Jadi siapapun yang datang bisa dan layak bermain di stadium itu. Itu menurut saya sih logika awal dari pembangunan JIS. Nah, ketika PSSI menggelontorkan catatan-catatan kelemahan, sebetulnya menurut saya ada ketidakbijakan dari PSSI. Apalagi JIS dibangun oleh dana rakyat kan. Menjadi pernyataan yang sangat menyerang, pernyataan yang sangat berbahaya gitu loh. Dan patut dipertanggungjawabkan menurut saya oleh PSSI maupun oleh Sekjen yang menyampaikan pernyataan itu, yang mengungkapkan pernyataan resmi PSSI. Ini serius, ini hal yang serius menurut saya. Nah, menurut saya pernyataan PSSI yang dituangkan atau dipublish di laman resmi PSSI tertanggal 9 September yang menyebutkan bahwa JIS belum memenuhi kelayakan infrastruktur, itu sangat menyerang. Jadi jauh dari semangat spirit olahraga, dari nilai-nilai olahraga, apalagi muncul pernyataan itu di Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September. Ini menunjukkan apa ya, ngurus bola tapi nggak ngerti itu nilai-nilai bola yang padahal mereka pampangkan di stadion itu 6 kali 1 meter di e-board. Sportif, respect, fair play. Apakah itu pernyataan yang respect? Ya, ini dia pasti lebih paham dari kita ya soal olahraga nih ya. Tompel, panggilannya Tompel. Iya, Towel. Towel. Oh ya, Towel. Iya, ini kawan saya juga ini. Iya. Kawanan ya di Luduan TV dia ya. Ya, dia di Antv, terus kemudian juga memegang majalah yang menjadi pemret atau apa. Dia jadi jurnalis senior lah untuk olahraga, sudah puluhan tahun dia menekuni, dan dia juga menjadi, selain menjadi pengamat, komentator bola dan sebagainya. Ya, jadi memang kebetulan saya pernah ke JIS ya, itu nggak jauh dari JIS itu memang ada stasiun Ancol. Memang sekarang belum banget ya. Tapi itu dari stasiun Ancol itu orang bisa dengan jalan kaki lebih mudah, dan buat orang seperti saya yang menggemari transportasi umum itu yang begitu-begitu itu menyenangkan sekali gitu. Saya kadang-kadang kalau pilihan, kalau antara nyetir sama ada public transportasi, saya akan memilih, kalau public transportasinya bagus, saya akan milih public transportasi yang bagus gitu. Bandingkan nyetir ya. Dan itu memang sudah disediakan. Tapi gini, saya kira lepas dari itu orang kemudian mencurigai ada motivasi politik di balik soal di dropnya stadion JIS ini, Jakarta International Stadium itu sebagai sebagai arena pertandingan antara Indonesia dan Curaçao ya. Bacanya apa? Curaçao ya? Iya, betul. Saya baca-baca juga ini, pasti kita juga kaitannya kan ini kalau kemudian banyak digunakan sebagai event-event internasional, mau nggak mau orang akan merefer ini kepada Anies Baswedan gitu ya. Jadi saya kira mungkin stadion ini baru akan dimanfaatkan maksimal nanti setelah Pilpres 2024 gitu ya. Apakah
kalau katakanlah kalau Anies nggak terpilih mungkin itu akan digunakan secara maksimal stadion ini. Yang kedua, ini orang juga mencurigai kenapa dipilih di stadion di Jawa Barat gitu. Ini berkaitan dengan kabarnya kan Pak Iwan Bule ini, Ketua Umum PSSI ini pada tahun 2024 akan nyalon sebagai Gubernur Jawa Barat gitu loh. Itu gitu yang spekulasi yang saya baca-baca itu Mbak Agi. Iya, memang betul Mas Hersu, itu juga akibat dari pernyataan PSSI sendiri yang mengatakan bahwa kemungkinan dengan kondisi JIS yang saat ini mereka baru akan siap sekitar 2-3 tahun lagi ke depan, baru siap untuk dipakai untuk laga internasional berdasarkan standar FIFA. Nah, kalau kita hubung-hubungkan 2-3 tahun lagi itu memang sesudah tahun 2024 begitu ya. Dan itu yang mengatakan adalah netizen. Ketika saya membaca itu, saya pun, oh iya benar juga, ini netizen itu betul-betul Mas Hersu. Betul-betul teliti, begitu sangat teliti. Nah, ini memang terus kemudian dikaitkan dengan kemungkinan dari Pak Iwan Bule atau Pak Muhammad Iryawan ini untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jabar, begitu. Jadi dia perlu kalau seandainya seperti Pak Erick Thohir gitu ya sebagai Menteri BUMN itu kan bisa melakukan kampanye terselubung dengan hal-hal yang lain yang seperti kita tahulah selama ini, misalnya seperti mesin ATM di bank dan sebagainya begitu. Nah, kalau Pak ada sebagai Ketua PSSI ini adalah olahraga yang sangat populer di Indonesia dan di seluruh dunia. Tentunya kalau seandainya dia menyelenggarakan itu di Jawa Barat dan kemudian dia menyenangkan hati rakyat Jawa Barat, namanya akan makin terkenal gitu. Dan kemudian ada di hati warga Jabar, begitulah istilahnya ya. Nah, ini akan mempermulus rencana pencalonan dia sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, walaupun memang belum ada pernyataan, tapi orang sudah menduga itu karena isu mengenai hal tersebut kemungkinan akan mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat itu sudah santer, tidak hanya sekarang, tapi dari sejak tahun-tahun yang lalu itu sudah santer. Nah, ini menarik Mas Hersu, saya akan bacakan ya komentar dari para netizen. Netizen Indonesia ini memang luar biasa. Ini ramai banget ya. Oh ya, ada yang mengomentari ini ya dari Extra Time Indonesia, dari ide Extra Time ya. Padahal pilihan rute buat ke JIS banyak, jalan kaki sedikit doang, justru buat ngurangin macet di dekat wilayah stadion. Enak ya, tinggal di Jakarta, pilihan moda transportasinya banyak gitu. Terus kemudian ada juga yang mengatakan gini, kalau nggak mau jalan kaki bisa gunain ojek online, hitung-hitung bantu abang-abang ojol sekitar, katanya begitu. Terus ada juga yang mengatakan bukannya emang ini stadion dirancang biar penonton datang pakai transportasi massal sama pejalan kaki, ya kayak stadion-stadion luar. Aneh federasinya gitu. Aneh federasi maksudnya adalah aneh PSSI begitu ya, sebagai organisasi sepak bola nasional. Terus kemudian juga ada yang mengatakan basi banget alibinya. Kayaknya banyak deh stadion-stadion di Inggris yang dekat sama pemukiman warga. Tapi kalau perihal akses, gue sih setuju sih, kurang banget aksesnya. By the way, Patriot juga kan di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi gedung Stadion Patriot, kalau tidak salah di Bekasi ya, itu kan juga memang ada di tengah pemukiman warga. Kalau alasannya adalah itu. Begitu. Nah, sementara dari Jakpro sendiri kalau soal kurang akses gitu, itu aksesnya justru sudah banyak. Tapi mungkin orang yang belum pernah ke JIS tidak mengetahui akses transportasi tersebut. Ya. Okay. Ada juga yang bilang begini Mas Hersu, nunggu sampai si bapak itu jadi dulu. Nggak tahu ding besok kepilih atau enggak. Jadi ini sebenarnya merefer. Ada juga yang bilang makin nggak bakal kepilih kayaknya gara-gara drama JIS ini wek gitu. Ini menurutnya kan kemudian namanya netizen juga kemudian semacam kantor gitu ya. Kan yang dipilih ini stadion Pakansari sama Bandung Lautan Api ya kalau yang dipilih stadionnya ya. Iya, betul. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu ya, apakah sudah fix atau belum nih akan diselenggarakan di mana. Iya. Dan kemudian gini Mas Hersu, netizen ini lucunya, saya mendapati banyak yang mengunggah video-video di mana timnas ini main di Stadion Becek begitu. Dan ini adalah stadion dengan standar nasional dan juga internasional yang dikatakan selama ini dikenal sebagai dengan standar tinggi tersebut. Dan ternyata ketika hujan toh becek-becek juga begitu ya. Malah kalau di JIS malah enggak gitu. Oke, saya kira ini
pasti ada kaitannya dengan masalah-masalah politik. Hampir dapat dipastikan lah, karena alasannya tidak rasional gitu, dan buat kita nggak terlalu mengagetkan gitu kalau Anies Baswedan itu langkahnya dijegal di mana-mana gitu, karena ya dia ini kan bagaimanapun diposisikan sebagai kelompok oposisi, dan kemudian kita tahu ketika dia di Jakarta, kebijakan-kebijakan dia itu banyak merugikan kepentingan oligarki, kepentingan pemilik modal yang selama ini disebut sebagai oligarki tadi. Salah satunya adalah reklamasi Pantai Utara Jakarta. Saya kira pasti orang dikait-kaitkannya dengan kayak gitu, makanya kemudian muncul framing ini kelompok aliran lah apa dan sebagainya. Sebenarnya aliran itu bukan aliran, dia tidak termasuk aliran duit dari para oligarki lah, kira-kira gitu yang bisa disederhanakan. Oke, Mbak, kita pindah ya topiknya ya. Kita sudah cukup panjang nih ngomongin soal Anies Baswedan. Ya, soal Bjorka nih. Nah, biar Anda mau ngomongin Bjorka dulu atau Sambo dulu nih, atau Putri Sambo dulu? Oke, boleh kita ngomongin Bjorka dulu. Oke. Ya. Bjorka ini saya kira sekarang memang saya nggak terkejut kalau dia jadi trending topik utama gitu, karena dalam hampir sebulan terakhir lah ya, belum sampai sebulan, 3 pekan terakhir ini dia betul-betul mengacak-acak Indonesia gitu, dan membuat jadi lucu-lucu gitu ya, dagelan-dagelan muncul di kalangan pejabat kita berkaitan dengan Bjorka ini. Iya, betul. Dan kemudian Bjorka ini ya Mas Hersu, alasan peretasannya kan kita seperti tahu ya, menjadi trending soalnya kemudian menjadi happening banget itu ya, netizen kayaknya padahal kita diretas, tapi kenapa mereka malah bahagia, malah seneng gitu. Saya heran. Fenomena Robin Hood di era digital itu dia ini. Nah, iya, mungkin bisa dianggap seperti itu. Jadi malah mereka meminta-minta. Saya melihat ada yang meminta supaya Satgasusnya Verdi Sambo itu dibongkar, begitu. Terus kemudian bisnis-bisnis judi itu siapa saja yang menerima, soal transaksi dan sebagainya itu dibongkar, begitu. Ada yang menantangnya macam-macam deh, begitu ya. Terus kemudian bagaimana dapurnya para buzzer, berapakah mereka mendapatkan pendapatan, apakah betul mereka mendapatkan gaji itu dari tax begitu, dari APBN gitu, gaji dari rakyat, tapi mereka justru dipakai untuk membelah rakyat. Itu macam-macam sekali Mas Hestu permintaan dari warga dunia maya itu. Dan kemudian Bjorka sendiri mengatakan bahwa alasan peretasannya dia adalah sudah terlalu lama negara Indonesia dijalankan dengan sewenang-wenang tanpa perlawanan. Jadi seolah dia itu ingin menjadi menjadi hero gitu ya. Menjadi orang Indonesia gitu ya, memble banget gitu, udah dizolim. Lalu kok masih aja pasrah aja gitu ya. Saya bilang pokoknya yang waras ngalah, kan saya udah sempat singgung. Seolah dia ingin menjadi leader gitu dari kelompok perlawanan. Tapi kalau saya melihat dari ini Mas Hestu, ini memang fenomena para hacker ini menjadi mengetuai leader atau kelompok perlawanan ini. Saya lihat, saya baca-baca begitu Mas Hestu, saya telusuri, oh ternyata memang terjadi di mana-mana sih. Jadi yang terakhir ini karena perang yang terjadi dan kemudian rame ini adalah antara Ukraina dengan Rusia, maka perang hacker itu juga terjadi di dunia maya. Bagaimana mereka saling menjatuhkan, bagaimana mereka saling mengambil data dan sebagainya, membantu pemerintah masing-masing. Bahkan kalau misalnya yang membantu Ukraina itu seperti aliansi negara-negara barat itu membantu para hacker Ukraina, dan kemudian kelompok dari Rusia ini yang memang selama ini dikenal sebagai hacker tangguh ini melakukan segala cara begitu untuk kemudian malah meretas dan melakukan perlawanan. Jadi kalau seandainya orang mengatakan, loh ini hacker tapi kok dia main politik, dia ngomong-ngomong soal Munir apa dan sebagainya. Ini saya rasa ya mungkin selain ada permintaan dari warga Indonesia itu tadi, juga dia melek soal isu HAM, isu terkini apa dan sebagainya. Seperti misalnya kemarin saya lihat, karena saya mengikuti telegramnya dia, ini kan di take down, jadi akunnya yang pertama, Bjorkanism, itu di take down, terus kemudian dia bikin lagi, kemudian kemarin itu di take down lagi, saya lihat hari ini dia sudah membuat lagi bernama Bjorkanesia, jadi pakai nama. Kita sebut bahwa sudah sampai 8.000 itu di take down lagi gitu ya? Sudah di take down lagi yang kita bicarakan kemarin. Kemudian dia bikin baru lagi, itu Bjorkanesia. Saya nggak tahu pada saat tadi saya lihat terakhir itu masih ada, nggak tahu sekarang apakah sudah di take down lagi. Dan dia juga mengakui bahwa akunnya itu berhasil di take down oleh pemerintah Indonesia. Dia mengakui demikian gitu. Dan kemudian tapi ini tidak akan berakhir. Saya akan bikin pemerintah Indonesia sibuk begitu kan. Nah, saya lihat ke Instagramnya.
Yang ini adalah Pak Luhut. Ini salah satu nih yang kena Pak Luhut ya. Pak Luhut udah kemarinnya itu. Dan kemudian yang ramai adalah netizen. Karena dari berdasarkan data-data Pak Luhut itu kemudian kita bisa melihat Pak Luhut yang pada bulan Juli lalu menerapkan, Pak Luhut ini kan koordinator PPKM Jawa dan Bali. Jadi kan beliau kan sering sekali mengatakan soal vaksin, kemudian soal jaga jarak, soal kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut, dan kemudian soal vaksin booster ini kan diberlakukan dari sejak bulan Juli itu, yaitu perjalanan kereta, terus kemudian pesawat dan sebagainya. Dan ternyata di situ terlihat dari yang dibocorkan oleh Bjorka bahwa Pak Luhut ini baru 2 kali vaksin dan dia belum vaksin booster, begitu kan? Ini ramai banget Mas Hersu. Pak Luhut masuk ke mall mesti dicegat itu sama satpam. Dan kemudian langsung ya tentunya langsung ada tanggapan dari Kementerian Marinvest begitu, yang mengatakan bahwa sudah kok Pak Luhut itu sudah divaksin, yaitu pada awal tahun 2002 ini, Januari atau Februari Pak Luhut katanya sudah divaksin. Dan kemudian bertanya lagi nih netizen, loh kalau sudah divaksin kenapa datanya nggak ada gitu. Ini kan diretasnya baru saja, bukan pada tahun 2021 sebelum dia di booster gitu. Kalau seandainya dia sudah di booster dan datanya tidak ada di Peduli Lindungi, berarti tidak valid, tidak teliti dong itu platform Peduli Lindungi ini. Jadi selalu ada saja celah ya Mas Hersu. Saya mau bantu tuh, saya mau bantu stafnya Pak Luhut. Kalau ditanya begitu, oh datanya Pak Luhut itu termasuk 60 juta data Peduli Lindungi yang hilang, yang Erick Thohir gitu dong. atau data Pak Luhut ini termasuk ke dalam big data begitu ya. Jadi ditemukan keterangannya atau apa hasil detektornya Sambo dan Putri Sambo yang itu rahasia, hanya kepentingan untuk penyidik. Iya. Iya begitu. Dan rame kemarin saya lihat yang terakhir itu yang dikeluarkan adalah punya Pak Tito Karnavian juga ya. Pak Tito kena, Anies juga kena, dan kemudian nomor Anies juga keluar. Terus kemudian Pak Tito ini mohon maaf itu si Bjorka ini memang agak-agak ngeri sedap itu Mas Hersu. Dia nakal banget, ini bocah nakal ya. Kalau di komik Kopingho ini namanya apa? Ada sebutan tersendiri untuk bocah nakal seperti ini. Jadi dia mengatakan bahwa kalau mau tahu tentang Sambo ya tanya kepada Pak Tito, karena itu adalah istilahnya itu orang dekatnya atau anaknya dari Pak Tito begitulah. Nah, terus kemudian juga dia masih sampai saat ini dia masih mengancam Mas Hersu untuk meretas My Pertamina itu tadi. Jadi update dari Bjorka seperti itu, dan kemudian kita harus selalu waspada ya, karena pemerintah kita saat ini sudah membentuk tim sus yang terdiri dari Kominfo, terus kemudian BSSN, Polri, terus satu lagi mana ya? BIN, ya betul, dari BIN. Walaupun BIN peretasan dari BIN itu sampai saat ini masih ditolak gitu ya, bahwa mereka tidak meretas. Tapi data-data ini Mas Hersu, saya melihat ada berapa tuh yang sudah dikeluarkan. Jadi data jadwal dari Pak Jokowi. Jadi baik itu surat dari Mensesnek begitu ya mengenai acara yang akan mereka selenggarakan, terus kemudian yang dari BIN itu secara ini dikeluarkan datanya pada tanggal sekian, isinya adalah ini, CC-nya kepada siapa dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, kita belum tahu ya apakah ini betul-betul itu data yang valid. Tapi netizen menilai bahwa kalau seandainya memang data itu tidak penting, kalau seandainya memang data itu tidak penting, ya ketawain aja, nggak usah membentuk tim sus, karena membentuk tim sus itu butuh dana lagi, begitu. Iya. Atau jangan-jangan cara berpikir pemerintah, ini mumpung ada Bjorka, jadi kita tingkatkan ininya, anggarannya lagi. Banyak dong kalau kayak gitu ya. Iya. Kalau menurut pengamat sih begini Mas Hersu. Jadi selama ini para pengguna platform itu seharusnya melindungi platform mereka sendiri dari sejak awal. Jadi firewall-nya itu ditingkatkan dan kemudian mereka harus anggarannya itu juga diperbesar karena ini sistem IT itu kan terus berkembang. Cuman selama ini yang terjadi ketika terjadi hack seperti ini, mereka menyalahkannya kepada BSSN gitu. Padahal BSSN ini adalah badan yang baru terbentuk. Mereka pun masih masih supaya solid itu kan butuh waktu begitu ya. Dan anggarannya juga kecil. Kita ingat apa pembentukan BSSN itu waktu itu
platformnya aja dia ini nomenklaturnya di mana nggak jelas pada waktu itu kan. Iya betul. Dan anggaran kecil Mas Irsu, nggak mungkin lah kalau seandainya jual beli di forum internet saja itu sudah bisa miliaran, bahkan kemudian mencapai triliunan di forum hacker ya. Dan kemudian tenaga-tenaga atau anggaran untuk melindungi IT atau keamanan atau security IT di Indonesia ini anggarannya jauh lebih kecil. Itu tidak mungkin. Biasanya di negara lain justru tenaga IT yang untuk ini mahal harusnya ya Mbak ya. Nggak tahu orang nggak tertarik tuh Mas gitu. Oke. Ini cerita Bjorka ini masih akan panjang ya. Kita pindahin dulu deh ceritanya. Putri Sambo ini saya tadi udah menyinggung soal Putri Sambo. Ada perkembangan yang menarik ya saya kira kemarin soal dugaan dia kemungkinan menjadi penembak ketiga gitu ya. Terus sekarang yang terbaru itu soal spekulasi tadi yang saya sebut spekulasi skandal apa ya, skandal asmara lah ya gitu ya, atau cuma skandal tempat tidur aja ini Mbak namanya. Jadi rupanya kalau yang terakhir-terakhir ini, rupanya peran Susi sebagai saksi itu cukup diperhitungkan ya Mas Ersu. Tadinya kan kita juga dia ada di sana sebenarnya kan, memang dia yang ada di rumah bersama. Saya sejak awal juga begitu memikirkan dia dengan kuat yang ada di rumah itu bersama dengan Yosua kan gitu, yang sementara Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer itu kan mengantar makanan ke sekolahnya Pak Sambo kan. Iya, betul. Dan tadinya saya juga kenapa Susi sebagai saksi kalau tidak terlalu vital, kenapa dia sampai di lie detector juga gitu, dites begitu kan. Rupanya ini memang peran Susi sangat sangat besar, dan kemudian kesaksian dari Susi ini ternyata memang agak berbeda dengan kesaksian dari Ibu Putri itu sendiri begitu Mas Ersu. Jadi ini saya melihat ya menurut anggota Komisi 3 DPR yaitu Dipo Nusantara, dia menilai ada kesaksian yang berbeda antara ART tersebut yaitu si Susi yang sekarang ini ramai dibicarakan, kemudian dengan Ibu Putri Sambo itu yang mengaku diperkosa oleh Brigadir Yosua begitu. Jadi menurut dia itu adalah ketika terjadi itu kan Putri merasa tidak enak badan, kemudian Yosua itu memaksa Putri untuk berdiri dan kemudian masuk ke kamar begitu. Tapi kemudian yang terjadi ini diduga adalah dari BAP-nya yang dijelaskan ini ya, diduga adalah BAP-nya, yaitu Putri menggambarkan kejadian saat di dalam kamar, dia justru mengatakan bahwa mencoba berontak dengan menyenggol keranjang yang berisi tumpukan pakaian ketika Yosua ini berusaha memperkosa dia begitu Mas Hersu. Dan kemudian dalam narasinya dia juga mengatakan dia menendangkan kaki ke pintu kaca kamarnya, namun tidak ada yang mendengar, jadi sia-sia begitu. Terus kemudian dia juga mengaku tubuhnya dihempaskan oleh Yosua sampai terjatuh di depan pintu kamar mandi, jadi dihempaskan ke lantai. Nah, tentunya kalau ada kegiatan tersebut suaranya akan sangat kencang Mas Irsu, karena posisi Susi itu dia duduk di tangga menuju ke lantai 2, dan katanya rumah di Magelang itu rumahnya cukup kecil. Begitu, jadi hanya rumah singgah saja yang kecil, yang bukan rumah besar seperti rumah pribadi yang ada di Jakarta. Jadi tentunya Susi akan melihat gitu. Tapi ternyata Susi itu mengaku tidak melihat begitu. Yang dia dengar malah adalah desahan dari yang dia dengar saat itu adalah desahan dari Ibu Putri Sambo begitu. Dan kemudian desah sama teriak itu beda loh. Iya, desah dan teriak, suara desah dan suara teriak itu beda. Ini desahan ketakutan ataukah desahan apa? Mohon maaf, desahan nikmat begitu ya? Ataukah desahan apa? Berbisik-bisik kan juga kadang seperti mendesah begitu ya. Nah, terus kemudian jadi pengakuan dari Susi ini berbeda dengan keterangan dari pengakuan dari Ibu Putri berbeda dengan keterangan dari Susi tersebut begitu. Nah, jadi menurut anggota DPR tersebut keterangan tersebut bisa terbantahkan begitu Mas Hersu. Dan kemudian kemarin juga Komnas HAM menemui Pak Mahfud MD ya. Dan ketika menemui Pak Mahfud MD itu, karena yang di Pak Mahfud itu kan berupa hasil gitu ya. Kalau yang kemarin sebelumnya yang dia bacakan adalah rekomendasi dari Komnas HAM. Nah, rupanya kalau itu kan adalah kepada penyidik rekomendasi. Kemudian kalau ketemu dengan Pak Mahfud MD ternyata yang rekomendasi yang kontroversial yaitu soal dilakukannya penyidikan kembali terhadap kemungkinan dilakukannya perkosaan oleh Brigadir Yosua terhadap Ibu Putri itu tidak ada kemarin Mas Hersu. Terhadap hasil yang dituliskan hanya ada dua hasil yang dituliskan di situ, dan kemudian itu tidak tercantum
soal bahwa agar disidik kembali. Gitu. Jadi saat ini dan kemudian kemarin juga saya lihat mulai terungkap ya bahwa ternyata Kuat ini yang sebelumnya narasinya adalah dia mulai bekerja di rumah Verdi Sambo itu tahun 2000 berapa ya 2013 atau apa begitu ya, sekitar 8 tahun, tapi terpotong oleh masa Covid selama 2 tahun lebih begitu. Ternyata dia katanya sudah belasan tahun, bahkan jumlah tahunnya adalah 14 tahun katanya demikian. Jadi kalau seandainya benar demikian bahwa dia sudah bekerja 14 tahun, memang hubungannya dengan Ibu Putri dan Pak Sambo ini memang sudah sangat kuat. Berarti jarang loh orang yang bekerja sampai bertahun-tahun seperti itu Mas Hersu, dan kemudian gajinya saat ini itu sudah melebihi gaji dari PNS gitu. Jadi katanya sudah bahkan bisa mencapai 10 juta per bulan. Sementara PNS gitu ya, namanya jurnalis itu kan ngulik-ngulik ya. Misalnya golongan 4 saja itu sekitar 5 sampai 6 juta begitu. Ya, cuman itu kan gajinya. Itu gajinya, belum tunjangannya, betul. Tunjangannya belum ceperan-ceperan yang lain. Oke, ini semakin menarik saya kira ya, apa yang terjadi pada Verdi Sambo. Jadi kita sepakat dengan Anda semua bahwa ada kasus ini tetap harus kita kawal gitu. Dan agenda-agenda lain yang terus kita ini. Jadi kita berbagilah. Kalau tadinya kan man to man marking, kalau sekarang mungkin kita mainnya kalau bola tuh zona marking lah gitu. Ya, kita harus terus kawal karena dengan tidak ditahannya Ibu Putri sampai sekarang itu berarti kita bisa mengartikan bahwa perlawanan dari pihak Sambo ini masih kuat. Dan kemudian penyidik masih di bawah karisma, kalau saya lihat sih begitu, masih di bawah karisma. Mereka masih ada sesuatu yang sangat mengganjal. Karisma itu kan ini positif banget, itu yang mungkin yang netral aura lah gitu ya. Aura. Ya. Ya, bolehlah. Di bawah auranya dari Pak Verdi Sambo yang tentunya mengetahui segala macam rahasia yang ada di kepolisian. Kita khawatirnya itu ada banyak sandera di balik kenapa Ibu Putri tidak ditahan saat ini. Yes, oke. Jadi seperti tadi saya sebutkan ini. Sekarang kita tetap jagain semua, ini namanya zonanya kita menggunakan zona integritas gitu ya, semua kita kawal zona integritas. Oke Mbak Agi, udah panjang lebar kita ngobrolin topik kali ini dan banyak sekali memang topik-topiknya hot semua gitu ya. Tapi tetap saja kita ingatkan pada Anda semua, tetap harus ketika melihat sesuatu itu speak up ya, jangan diam saja. Karena kalau Anda punya prinsip yang waras ngalah gitu, nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Karena yakin nanti yang salah pasti seleh, ya ini namanya paham fatalis gitu tuh. Allah Tuhan juga minta kita itu berikhtiar dalam hidup ya, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Jadi jangan yang salah seleh, yang waras ngalah gitu, jangan. Itu filosofi yang nggak cocok untuk era-era yang penting ini, yang harus ada progresif lah di era seperti ini ya. Nanti kalau pemerintahan kita sudah benar, udah jalannya bagus, nah baru Anda boleh ngambil sikap seperti itu. Oke, Mbak Agi, kita mesti pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.